Bu Baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Um, Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk mempresentasikan tugas kami mengenai analisis environmental, social, and governance atau ESG pada PT Multi Harapan Utama atau MH UFUL. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Ahmad Ramadan dengan NRP 504121146. Nama saya Nabil Syadi Gunawan Syarfi dengan NRP 50114221087. Nama saya Abraham Christian Salah Nathanael Salmiho dengan NRP 5014221123. Baik, mau sebelum memasuki pada tema ESG pada kesempatan ini, izinkan kami untuk menyampaikan bahwa profil dari PT Multi Harapan Utama itu, yang di mana PT Multi Harapan Utama atau MHU merupakan perusahaan pertambangan batu bara yang telah berkiprah di Indonesia sejak tahun 1987, yang di mana berlokasi di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. MHU dipercaya oleh pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan kegiatan pertambangan batu bara meliputi eksplorasi dan operasi produksi berdasarkan izin usaha pertambangan khusus atau IUPK. Sebagai kelanjutan operasi dari perjanjian kerja pengusahaan pengusahaan pertambangan batu bara atau PKP 2B generasi pertama, MHU memulai eksplorasi pertamanya pada tahun 1987 dan kemudian memulai produksi pada tahun 1992. Maaf. Komitmen MHU terhadap keberlanjutan usaha diperkuat dengan penandatanganan amandemen PKP 2B pada April 2017 dan perolehan IUPK sebagai kelanjutan operasi pada April 2022. Nah, untuk visi dan misi dari PT MHU ini sendiri, yang mana pada visi MHU berkomitmen untuk menjadi produsen batu bara yang progresif dan terkemuka di Indonesia. Kami mengarahkan upaya kami pada inovasi berkelanjutan, teknologi canggih, dan praktik terbaik dalam industri, dengan fokus pada keberlanjutan, keunggulan, operasional, dan tanggung jawab sosial. Kami bertujuan untuk tidak hanya memenuhi, tetapi juga melebihi harapan pelanggan dan pemangku kepentingan. Melalui kolaborasi tim yang kuat dan komitmen terhadap integritas, kami membangun masa depan yang berkelanjutan bagi perusahaan dan industri batubara di Indonesia. Untuk visi dari PT Mulia Harapan ini, yang pertama secara terus-menerus menciptakan lapangan kerja yang layak dan berkualitas bagi sebanyak mungkin rakyat Indonesia. Untuk misi yang kedua, selalu memastikan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dan menguntungkan yang memaksimalkan nilai pemegang saham. Untuk misi yang ketiga, yang dimana senantiasa menyediakan solusi-solusi bernilai tambah yang akan mengoptimalkan kepuasan pelanggan. Dan kemudian misi yang keempat, secara aktif terlibat dalam masyarakat sebagai wadah warga korporat yang baik. Untuk di sini SG dari PT Multi Harapan Utama sendiri, yang dimana PT Multi Harapan Utama atau PT MHU menunjukkan komitmen yang kuat dalam aspek ESG melalui berbagai penghargaan dan inisiatif yang telah diraih dan dilaksanakan. Perusahaan ini tidak hanya fokus pada kegiatan operasional, tetapi juga mengedepankan lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat sebagai prioritas. Namun, sebagai perusahaan tambang batu bara, MHU tetap menghadapi tantangan dalam memastikan bahwa operasional tidak berdampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, transparansi dalam pelaporan dan keterlibatan pemangku kepentingan menjadi kunci dalam menjaga dan meningkatkan kinerja ESG perusahaan. PT Multi Harapan Utama atau MHU sebagai bagian dari MNS Group Indonesia telah mengintegrasikan prinsip-prinsip tujuan pembangunan berkelanjutan atau TPB atau SGDS ke dalam strategi bisnis dan program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan analisis ESG dari PT Multi Harapan Utama. Dari sisi environmental, PT Multi Harapan Utama menerapkan Good Mining Practices atau biasa disebut dengan GMP dan memiliki sistem manajemen lingkungan EMS yang sesuai dengan standar ISO 1401 tahun 2015 yang menunjukkan komitmen kuat terhadap pengelolaan lingkungan yang baik. Kemudian dari sisi sosial, PT Multi Harapan Utama aktif berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi daerah operasional melalui kolaborasi dengan masyarakat dan pemerintah daerah, termasuk investasi dalam program pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Dan yang terakhir dari sisi governance, PT Multi Harapan Utama beroperasi dengan perjanjian resmi dengan pemerintah Indonesia, atau biasa disebut dengan PKP 2B, yang menunjukkan kepatuhan hukum dan tata kelola yang terstruktur.
Perusahaan berkomitmen pada transparansi dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan praktik bisnis yang etis. Kemudian saya akan menjelaskan SDGs Environment, yang dimana mencakup good health and well-being, clean water and sanitation, dan partnership for the goals. Judulnya berkah yang mengalir dari kolam pasca tambang. Sebagai perusahaan yang menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik dan benar atau good mining practices, melakukan pemanfaatan kembali air di kolam pasca tambang atau void untuk memberikan keberkahan air bersih bagi petani dan masyarakat sekitar Desa Margahayu dan Desa Jonggon Jaya, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, dengan membangun water treatment plant dan fasilitas pengolahan air ini mampu menyediakan air bersih untuk lebih dari 1.500 kepala keluarga. Kemudian masih di SDGs Environment, di sini akan mencakup no poverty, zero hunger, good health and well-being, decent work and economic growth, kemudian partnership for the goals. Yang dimana habis tambang terbit ladang gembala. Di sini pemanfaatan kembali lahan pasca tambang milik PT Multi Harapan Utama yang berlokasi di Blok Busang Jonggon Operation dan Desa Jonggon B yang berada di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur untuk menjadi pusat peternakan. Melalui kerjasama dengan masyarakat di sekitar wilayah operasi MTMHU, PT MHU, peternakan ini ditarget mampu menampung hingga 1.000 ekor sapi. Peternakan ini dikelola oleh PT Bramasta Sakti yang merupakan anak perusahaan dari MMSGI dengan bekerja sama dengan Yayasan Carroll Buffalo Club Indonesia atau biasa disebut dengan CBC dan Yayasan Life After Mine yang biasa disebut dengan LINE. Selanjutnya kita akan bahas SDGs untuk bagian yang sosial. Dalam SDG sosial ini, kita akan bahas 3 poin, yaitu quality education, gender equality, dan partnership for the goals. Yang kita akan bahas dalam SDG sosial pertama ini adalah kejar paket, kejar impian. Berdasarkan hasil analisis tim PT MHU, mendapatkan bahwa terdapat 2 desa di Kecamatan Loak Hulu, Kutai Kartanegara, yang tingkat pendidikannya masih rendah, yaitu Desa Jembayan dan Jembayan Tengah MMSGI. Melalui anak perusahaan PT MHU melakukan inisiasi program kesetaraan pendidikan untuk masyarakat yang kurang beruntung dan putus sekolah. Dalam pelaksanaannya, PT MHU bermitra dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau bisa disebut juga PKBM, Karang Melenu yang berpengalaman mengelola berbagai aktivitas pendidikan. Untuk SDG sosial yang selanjutnya, kita akan membahas poin good health and well-being, serta partnership for the goals. Yang ingin kita bahas di sini adalah cepat tanggap hadapi COVID-19. Kondisi Indonesia saat awal menghadapi badai pandemi COVID-19 cukup mengkhawatirkan. Kurangnya peralatan medis di fasilitas-fasilitas kesehatan hingga terganggunya kegiatan perekonomian menyebabkan tidak hanya isu kesehatan, namun juga isu sosial dan ekonomi di masyarakat. Melihat situasi ini, MMSGI melalui anak perusahaannya PT MHU yang bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan mitra kerja bergerak cepat dan tanggap untuk menggelontorkan bantuan ke rumah sakit dan desa-desa di Kalimantan Timur hingga Rp 5 miliar berupa APD medis dan sembako yang langsung diterima oleh Gubernur Kalimantan Timur Isran Nur. MMSGI secara keseluruhan juga mengkontribusi dalam pembagian bansos sembako dan vaksin kepada 7.500 warga di Kalimantan untuk membantu pemerintahan mencapai herd immunity. Selanjutnya, SDGs Governance. Dalam SDGs Governance ini terbagi menjadi 2 bagian. Untuk bagian yang pertama ini kita akan bahas poin no poverty, decent work, and economic growth, lalu reduce inequalities, sustainable cities and communities, serta partnership for the goals. Yang ingin kita bahas adalah ekonomi mandiri ala Sungai Payang. Masyarakat Desa Sungai Payang memiliki unit usaha dengan laba bersih mencapai 600 juta. Unit usaha ini memiliki 6 lini bisnis utama, mulai dari pengangkutan tandan buah sawit dan batu bara, jasa perantara, pengelolaan bahan bakar minyak, jasa pengelolaan cabang perbankan, dan lain-lain. Melihat opportunity pengembangan desa di wilayah operasinya, PT MHU bekerjasama dengan PT Niaga Mas Gemilang menyusun proyek pengembangan pabrik kompos untuk meningkatkan skala produksi unit usaha desa ini. PT MHU juga menjadi off-taker pupuk kompos yang diproduksi untuk keperluan revegetasi pada lahan reklamasi. Program ini juga melibatkan pemerintah kabupaten, Dewan Riset Daerah, dan Fakultas Pertanian Universitas Kutai Kartanegara.
Untuk SDGs governance selanjutnya, kita akan membahas poin no poverty, quality education, decent work, and economic growth, reduce inequalities, serta partnerships for the goals lagi. Bertukang dengan judul Bertukang di Lingkar Tambang. Mengoptimalisasikan potensi dan kearifan lokal di desa Loakulu Kota, PT MHU melakukan pembinaan kepada kelompok masyarakat yang berdekatan dengan wilayah operasi perusahaan dengan tujuan untuk menumbuhkan mata pencarian yang berkelanjutan di lingkar tambang. Pembinaan teknik pertukangan ini juga bekerja sama dengan IDEA Borneo Tenggarong, yaitu platform yang bergerak di bidang mebel serta komunitas pencinta kutai, atau yang bisa disebut juga kompak, yang bertugas untuk mendampingi masyarakat. Ya, sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah dan seperti saya barusan ada kesalahan. Terima kasih.